tugasnya. Hari ini cuacanya panas sekali. Ayo kita ke taman baca agar bisa mendapat udara segar. Benar, Rachel. Ayo. Minggu kemarin pada saat jam pelajaran fisika, kita berdiskusi bersama ibu guru tentang pencemaran lingkungan. Kelompok kami berdiskusi tentang pencemaran udara dapat menimbulkan penyakit. Juga adanya hujan asam. Penipisan lapisan ozon dan juga pemanasan global. Saya rasa cuaca yang panas sekarang ini bisa mengakibatkan pemanasan global. Benar sekali, karena sesuai dengan penjelasan ibu guru dan sesuai dengan diskusi kita, bahwa saat ini di atmosfer bumi mengalami peningkatan gas karbon dioksida. Iya, Epen. Juga gas metana, walaupun presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan CO2. Gas CO2 dan gas metana ini berasal dari knalpot kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil, di mana menggunakan hasil destilasi dari minyak bumi yang disebut dengan solar dan petrol. Selain kendaraan bermotor yang dihasilkan oleh proses respirasi atau pernapasan pada tumbuhan, pelepasan karbon ke atmosfer lebih banyak daripada peningkatan karbon ke tumbuhan karena penebangan pohon yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu bertanggung jawab. Dan juga dari pembusukan limbah organik, antara lain makanan yang dibuang-buang, tumpukan benda-benda plastik, dan juga kotoran hewan mama biak, utamanya kotoran sapi. Teman-teman, pemborosan dalam penggunaan energi listrik di mana orang-orang membiarkan tumpukan surat elektron atau pengait sehingga dapat menyebabkan pelepasan emisi karbon. Berarti setiap hari, begitu banyak kendaraan bermotor yang melepaskan gas-gas tersebut ke atmosfer bumi. Juga penggunaan listrik untuk kegiatan sehari-hari, penimbunan sampah organik, juga melepaskan gas karbon ke atmosfer bumi. Ternyata gas-gas inilah yang menyebabkan atmosfer bumi menahan panas yang lebih banyak dan menyebabkan suhu bumi yang meningkat. Bagaimana kalau gas-gas di atmosfer bumi dalam keadaan tidak seimbang? Pastinya gas-gas tersebut berfungsi untuk menahan panasnya dari matahari menuju ke bumi. Benar, Katie. Teman-teman, ternyata pencemaran lingkungan baik di udara, tanah, atau air dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan kita. Iya, benar. Tuhan telah menciptakan bumi sedemikian rupa nyaman untuk kita tempati sebagai makhluk hidup seperti kita berempat ini. Jadi teman-teman, sudah seharusnya kita menjaga lingkungan ini agar lebih baik lagi, supaya pencemaran lingkungan tidak menjadi semakin buruk. Setuju, Epen. Dan untuk menjaga lingkungan, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Juga kita minta teman-teman kita di sekolah untuk bisa menjaga lingkungan sekolah kita. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada teman-teman kita semua? Saya punya ide, bagaimana jika kita membuat artikel atau reklame tentang pencemaran lingkungan di udara yang mengakibatkan pemanasan global dan kita tempelkan pada majalah dinding kelas dan juga majalah sekolah. Setuju, Epen. Ada baiknya juga kita sampaikan kepada anggota keluarga kita agar menjaga lingkungan supaya tidak tercemar. Sudah waktunya kita ke kelas. Teman-teman, tugas yang diberikan oleh ibu guru tentang efek rumah kaca belum kita diskusikan. Ya, benar sekali. Rupanya diskusi kita hari ini sangat menarik. Bagaimana kalau kita melanjutkan besok? Setuju, Rachel. Teman-teman, sebelum kita berdiskusi besok, kita juga harus membaca tentang efek rumah kaca dan juga kita harus menonton di YouTube tentang efek rumah kaca. Tempatnya di taman baca ya. Setuju.
terdefinisi di buku bahwa hampir semua wilayah di bumi mengalami kenaikan suhu. Benar, Epen. Ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi seperti yang kita diskusikan kemarin. Terus apa hubungannya dengan efek rumah kaca? Yang saya baca dan saya mendapatkan informasi lewat YouTube, efek rumah kaca itu semua bahan rumahnya itu menggunakan kaca dan di dalam rumah kaca itu terdapat semua tanaman-tanaman yang subur. Teman-teman, pernah saya memasuki mobil yang diparkir selama beberapa jam di luar dan saya merasa di dalam mobil lebih panas dibandingkan ketika saya dari luar mobil. Apakah ini juga ada hubungannya dengan efek rumah kaca? Saya juga pernah merasakannya. Teman-teman, jika mobil diparkirkan di tempat yang langsung terpapar sinar matahari, maka mobil itu akan mendapatkan gelombang sinar elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Iya, saya jadi teringat tentang gelombang elektromagnetik pada materi pembelajaran di SMP dari matahari yang terdiri dari panjang gelombang terpanjang hingga terpendek, yaitu gelombang radio dan juga gelombang telepalis. Sinar inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. Sinar X dan sinar gamma. Jadi teman-teman, ketika sinar matahari mengenai mobil, maka matahari akan memancarkan radiasi gelombang yang pendek yang akan menembus kaca mobil. Energi panas gelombang ini yang akan diserap oleh bagian dalam mobil sehingga bagian dalam mobil akan terasa lebih hangat. Dan bagian dalam ini akan memancarkan kembali energi panas dalam bentuk radiasi sinar inframerah dengan panjang gelombang yang lebih besar. Sinar inframerah tidak dapat menembus kaca mobil. Berarti semakin banyak sinar inframerah yang terperangkap dalam mobil, panas di dalam mobil semakin bertambah. Benar, jadinya suhu di dalam mobil jadi lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di luar mobil. Kalau begitu juga sama dengan yang terjadi di atmosfer bumi. Saat radiasi matahari mengenai bumi, maka sebagian gelombang akan dipantulkan atmosfer bumi ke luar angkasa dan sebagian gelombang lainnya akan diteruskan hingga ke permukaan bumi. Benar sekali teman-teman. Matahari akan memancarkan radiasi gelombang pendek sehingga dapat menembus atmosfer bumi. Dan ketika sampai di permukaan bumi, energi panas akan diserap oleh tanah, air, dan makhluk hidup yang kita tinggal. Ya, Raikel. Setelah itu, bumi akan memantulkan kembali sebagian energi panas matahari yang berupa gelombang panjang, yaitu sinar inframerah. Benar sekali, Epen. Sinar inframerah tidak dapat keluar dari atmosfer dan terperangkap di dalam bumi. Jadi kalau kaca mobil dijemurkan di bawah sinar terik matahari, maka kaca mobil yang menjadi penghalang sinar inframerah keluar dari mobil. Kalau begitu teman-teman, apa yang menjadi penghalang untuk sinar inframerah ke angkasa? Tentunya berbagai gas, yaitu gas rumah kaca. Teman-teman, ternyata gas rumah kaca inilah yang mengakibatkan energi panas terperangkap di dalam bumi. Ternyata teman-teman, peristiwa terperangkapnya energi panas matahari yang seharusnya dipantulkan keluar ke bumi akibat banyaknya gas rumah kaca, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Apakah gas rumah kaca membawa dampak buruk bagi bumi atau ada juga dampak positif? Menurut saya, positifnya ketika jumlah gas rumah kaca dalam batas yang wajar, gas rumah kaca sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Sama juga dengan yang saya nonton bahwa tanaman yang ditanam dan rumah kaca akan tetap hidup dan tidak mati membeku oleh pengaruh musim dingin karena kaca akan menghalangi suhu yang masuk dan akan memantulkan kembali. Teman-teman, betapa maha kuasanya Tuhan kita yang telah menciptakan gas rumah kaca dalam batas yang wajar, sehingga dapat melindungi makhluk hidup yang ada di bumi termasuk kita. Namun jumlah gas kaca yang berlebihan akan menyebabkan panas yang diterima bumi juga akan menjadi berlebih. Ini menyebabkan bencana alam di berbagai daerah di dunia. Teman-teman, jika tidak ada efek rumah kaca, maka bagaimana dengan keadaan bumi yang kita tempati? Pastinya udaranya akan semakin dingin. Benar, Keti. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka energi panas yang dipantulkan ke bumi akan diteruskan ke luar angkasa, sehingga tidak ada panas yang terperangkap dalam bumi. Akhirnya
kita bisa paham apa sebenarnya arti dari efek rumah kaca.